Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Butar-Butar, NPM 21010 20128. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, ekstensi semester 3 tahun akademik 2022-2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas desain pembelajaran saya untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah desain pembelajaran dosen pengampu Buya Dr. Suhardi SPDI MA. Nah, di sini ada yang namanya desain pembelajaran yang mencakup KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Lalu di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur atau komponen dari desain pembelajaran tersebut. Yang pertama ada KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar di mata pelajaran saya Sejarah Kebudayaan Islam, saya mengambil judul materi yaitu adalah masa dakwah Rasul periode Mekah. Nah, di sini adapun KD dari materi ini adalah yang pertama, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban seorang muslim, setiap muslim. Yang kedua, menghayati nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang ketiga, meneladani perilaku sabarnya Rasulullah SAW pada saat menghadapi berbagai intimidasi masyarakat Quraisy di Mekah. Yang keempat, menganalisis sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. Yang kelima, memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang keenam, mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. Yang ketujuh, memahami sifat kepribadian dan peran para sahabat as-sabiqunal awwalun. Yang kedelapan, memahami faktor-faktor penyebab hijrah sahabat Nabi ke Abyssinia. Yang kesembilan, ada memiliki sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Nabi di Mekah. Lalu setelah ada KD, ada indikator. Nah, indikator ini capaian untuk pembelajaran atau capaian dari materi yang dibahas oleh seorang pendidik. Adapun indikator di sini adalah satu, menunjukkan sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan semangat menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan kondisi masyarakat penduduk Mekah sebelum Islam. Yang keempat, menjelaskan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Yang keenam, menjelaskan sikap orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang keenam, menyebutkan as-sabiqunal awwalun fil Islam. Yang ketujuh, menceritakan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan kedelapan, menceritakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, adapun tujuan dari materi pembelajaran ini, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki potensi berikut. Yang pertama, menjelaskan kondisi masyarakat penduduk Mekah sebelum Islam. Yang kedua, menjelaskan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang ketiga, menjelaskan sikap orang-orang Quraisy terhadap ajakan Rasulullah SAW. Yang keempat, menyebutkan as-sabiqunal awwalun. Yang kelima, menceritakan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang keenam, menceritakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang ketujuh, meneladani perilaku tangguh dalam mencapai tujuan. Dan yang kedelapan, meneladani sikap dan perilaku semangat menegakkan kebenaran. Adapun materi ini ada 3 subjudul. Nah, judul yang pertama ada sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, setiap prodi memiliki tahapan-tahapan sendiri dengan kekhususannya masing-masing. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama 2 periode secara mendetail. Nah, periode Mekah ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan secara terang-terangan, dakwah secara terang-terangan. Nah, ini di tengah penduduk Mekah, dan ini dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir ke-10.
Dan yang ketiga ada tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah dan hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangannya Rasul. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab lah yang angkat bicara dan Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan beliau semakin menggema seantero Mekah hingga kemudian turun ayat yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Ini adalah Al-Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 94. Rasulullah yang saat itu bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Nah, Mekah saat itu berpijar dengan api kemalahan. Beliau dengan keanehan pengingkaran tak kala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membel awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Orang-orang Quraisy bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Nah, setelah menguras pikiran dan tidak ada lagi jalan lain bagi mereka menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kecuali mendatangi paman beliau yaitu Abu Thalib. Mereka meminta kepada Abu Thalib agar menghentikan segala apapun yang diperbuat oleh anak saudaranya itu. Nah, dengan perkataan yang halus dan lembut, Abu Thalib pun menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu, dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikiran dan menyimpulkan untuk memendamkan dakwah ini. Ada beberapa cara pandangan mereka terhadap dakwah Rasulullah. Yang pertama, dengan ejekan dan penghinaan, olok-olokan dan penertawaan, hingga mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Yang kedua, mereka menjelek-jelekkan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebabkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Yang ketiga, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Yang keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Berbagai macam tekanan dan penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah dan pemboikotan secara menyeluruh terhadap pengikut Muhammad SAW. Nah, dari hari-hari kepenyiksaan itu dan tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy menjadi-jadi sehingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah ke luar Mekah. Nah, inilah terjadi peristiwa hijrah ke Habsyi. Mengapa ada peristiwa ke Habsyi atau hijrah ke Habsyi? Nah, peristiwa ini karena keadaan semakin mendesak. Tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam itu ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah raja yang adil, tak ada bakal seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan saat itu. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Nah, kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita.
Sementara itu Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah untuk penduduk Mekah. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Dimulai dari keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abu Thalib membuat Islam semuanya kuat, semakin kuat, hingga keadaan duka hati Rasulullah atas meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid Turabati. Karena saat itu beliau ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya. Itulah yang terjadi peristiwa Isra Mi'raj untuk penghiburan dirinya dan keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abu Thalib juga. Hamzah bin Abdul Muthalib juga ini menjadi pengobat atas duka yang dialami oleh Rasulullah. Nah, pada tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Beliau pergi dengan berjalan kaki dengan didampingi pembantunya Zaid bin Aritsah. Beliau mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam, namun tak satu pun yang memenuhinya. Sesampainya di Taif, beliau menyuruh kepada agama Allah pada pemimpin Bani Saqif, namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi SAW Zaid senantiasa melindungi beliau. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab. Nah, diantaranya yaitu adalah Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'az, Abu Zar al-Ghifari, Tufail bin Amri ad-Dawsi, yang kelima Dimat al-Zaki. Dalam beberapa waktu itu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah Islam berhasil di bumi Yasrib ini yang membuat semua kekuatan ketentuan Allah semakin bercahaya dan bersinar. Nah, intisari dari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama kurang lebih 13 tahun ini meliputi iktikad dan keimanan, amal ibadat dan akhlak. Nah, perlu diketahui bahwa dari peristiwa periode Rasulullah hijrah ke Mekah ini membuat ada yang namanya orang-orang as-sabiqunal awwalun, yaitu tadi adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, adapun kuisnya nih untuk para siswa adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut kaum Muhajirin. Ini ada kaum Ansar, as-sabiqunal awwalun, dan kaum Quraisy. Nah, yang namanya adalah kaum Muhajirin itu adalah salah, kaum Ansar itu salah, kaum Quraisy itu salah. Jadi jawabannya adalah as-sabiqunal awwalun. Yang orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil tugas saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.